Warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan ya, jual kan. Mas, gantian lah. Agak dapat. Nah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka ngaji bareng merajut kebersamaan membangun Masjid Al-Hijriyah Desa Bopeng, Bapeyang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ketapang, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Ketapang, Bapeyang, Mentawai Baru, Ketapang yang berbahagia. Beli bawang keliru merica, terus minta datang ke Ketapang dengan membawa cinta. Makan kacang bawang, minumnya es susu. Hai orang Ketapang, I love you. Bersyukur malam hari ini Allah izinkan kita semua hadir. Coba yang di depan semuanya duduk saja, termasuk Bapak polisi yang kurus-kurus ini. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Malam hari ini kita diizinkan oleh Allah, tentunya bukan karena kemauan kita semata, melainkan karena kita dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Seberapa besar pun kemauan manusia akan kalah dengan kemauan Allah. Walaupun dalam banyak hal Allah membatalkan kemauannya demi mengikuti kemauan sang hamba, maka disitulah kemudian perlu kita pahami Allah menciptakan dua risalah besar. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir itu proposal Allah untuk manusia, sementara doa adalah proposal manusia untuk Allah. Takdir itu ketentuan Allah untuk manusia, sementara doa itu adalah fasilitas manusia untuk meminta kepada Allah. Saya yakin semua kita sudah merencanakan pertemuan malam hari ini, tetapi tanpa kehendaknya pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Disitulah saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau memberikan gambaran kepada kita dengan sangat jelas. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka yang perlu kita pahami adalah manusia mampu
mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia baik bukan karena dia baik, tapi karena keburukannya ditutupi oleh Allah yang maha baik. Manusia kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Seseorang bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Perkara sepele sekalipun, ketika Allah tidak memampukan, maka tidak akan pernah terjadi. Contoh, tidur itu perkara sepele, tapi sekian juta orang bermasalah dengan tidurnya. Tidur di hotel mewah bintang 5, kasurnya tebel, selimutnya anget, istrinya cantik, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem. Tapi lucunya orang Bapean, kalau mau tidur membaca doa matanya nggak tidur-tidur, tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat nggak membaca doa matanya tidur. Maka kalau saya ditanya, Gus, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Maka kalau malam hari ini jam 10 Anda ngantuk mendengarkan pengajian, silakan tidur. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Kita diingatkan dengan perkara tidur. Bagaimana cara Allah mengingatkan kepada kita? Setiap kali mau tidur, kita membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Supaya apa? Yang pertama, tidur kita senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Maka kenapa kalau mau tidur kita diperintahkan untuk bersuci, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita mati dalam keadaan suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara tidur adalah mati selama-lamanya. Gak ada yang bisa memastikan Anda tidur bisa bangun lagi. Maka begitu bangun, kita disunahkan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuhan, terima kasih telah Engkau bangunkan aku setelah matiku, dan kepadamu tempat kembaliku. Artinya apa? Begitu orang itu merem, gak ada jaminan bisa melek lagi. Itulah alasan kenapa suami istri kalau mau tidur diperintahkan untuk saling minta maaf dan memaafkan. Maka Nabi mengatakan tidak akan pernah ditemani tidur oleh seorang suami kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istri. Ibu, apakah suamimu minta maaf sebelum tidur? Dengan tegas ibu-ibu menjawab, tidak. Tapi hadis ini kemudian dilanjutkan, juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak memaafkan suaminya. Maka ibu-ibu mohon maaf, kalau mau tidur saran saya satu, bukalah dada lebar-lebar. Artinya apa? Maafkanlah suamimu. Maka suami harus paham, perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya, jilbabnya kuning. Yang jilbabnya coklat, insya Allah lebih parah. Begitu indah mekanisme yang dibuat oleh Allah. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang pasrah ketika menghadapi sebuah persoalan. Disitulah kemudian kita melihat dalam Al-Quran
Salah satu karakter manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Begitu kita tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, di situ ada kepasrahan. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau pula yang mematikan. Engkau yang menidurkan, Engkau pula yang membangunkan. Kalau bapak-bapak beda, Kau yang mulai, Engkau pula yang mengakhiri. Kalau Allah, mohon maaf, begitu tidur kita pasrah, seolah-olah kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya lemah, Engkau kuat. Saya kecil, Engkau besar. Saya nggak mampu, Engkau yang maha mampu. Maka seringkali saya mengucapkan apa? Tugas manusia itu hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Tugas kita itu hanya pasrah. Biarkan Allah yang menjadikan segalanya, baik buruk, bahagia dan susah. Allah. Contoh yang lebih gampang. Kencing itu persoalan gampang apa persoalan sepele? Sepele. Banyak orang bisa ngompol, tapi faktanya banyak orang bermasalah dengan air kencingnya. Enggak semua orang bisa kencing. Saya mau berangkat umroh sekian tahun yang lalu. Salah satu jamaah umroh saya anaknya Kapolres Sleman, perempuan. Salah satu syarat umroh suntik meningitis waktu itu. Perempuan kalau meningitis harus tes urin, tes air kencing. Mbak, kamu kencing dulu 30 menit di kamar mandi, nggak segera keluar. Saya tanya, Mbak, kenapa belum keluar kamar mandi? Mohon maaf Gus, saya nggak bisa kencing. Saya batin, goblok nguyuh raiso. Gantian saya masuk kamar mandi, saya kebelet. Di dalam sampai 20 menit air kencing saya juga tidak keluar. Saya jadi mikir, ada apa dengan titik saya? Kelihatannya kebelet kok tidak keluar. Tak den-denke juga nggak keluar. Tak obat abit ke yuramet. Akhirnya saya jengkel, tak selentiin dasi yuramet. Loh, kalau tak selentiin dewi lah ya lumrah. Yang lumrah itu kalau saya kencing saya nyelendei Pak Lurah. Ini menunjukkan apa? Perkara yang sepele sekalipun ketika kita percaya dengan kemampuan kita, Allah ingatkan, kamu nggak mampu. Maka kenapa kemarin saya betul-betul memerangi di media sosial kelakuan para dukun. Rame, wesi kebal. Oh tenan. Karena seolah-olah dukun itu hebat. Pada Nabi mengatakan apa? Man ata arafan au kahinan. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan araf atau kahin, peramal atau dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah menjadi ingkar dan kufur terhadap apa yang diturunkan kepada baginda Nabi. Seolah-olah apa? Dukun itu mampu segalanya. Maka saya bilang, kalau manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar, Mas. Kenapa? Guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang, tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Maka sahabat-sahabat saya tadi di sini, polisi lemu mana ini? Kok hilang?
Ure. Maka senang kalau saya ada polisi ikut mengamankan pengajian. Bangga saya minta ampun. Saya berjuang dengan keras membantu kawan-kawan saya polisi untuk meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat kepada polisi. Saat kasus Ferdi Sambo, kepercayaan masyarakat kepada polisi hanya 25%. Hari ini alhamdulillah kembali ke angka 78%. Tepuk tangan untuk polisi. Polisi juga tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong pekerjaan dokter menyehatkan orang lain. Tapi buktinya dokter juga sakit. Bahkan saya punya teman dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Bapak Ibu, kuli bangunan itu seharusnya rumahnya paling bagus. Karena pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi nyatanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Dan akhirnya polisinya datang lagi. Banyak keliwatan. Sini bro. Duduk sini nak. Duduk sini. Dan sini. Dua polisi jejer gemuk semua kayak Ipin dan Upin. Duduk di itu nggak apa-apa dan belah duduk itu di kursi itu. Ayo Pak Wibowo. Wetenge aja gede-gede dan. Pak wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik dan. Lo bahaya tak? Lah kembali ke masalah dukun, saya bilang Ustaz, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena pekerjaan dukun menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Lucu, kedoknya dukun dibongkar, ketakutan. Takut kalau perdukunannya tidak laku. Padahal selama ini dukun menjual penglaris. Kan aneh. Maka ketika podcast sama Atta Halilintar, Atta tanya sama saya, Gus, bener nggak ada anti bacok? Saya bilang, Atta, kalau kamu saya kasih doa, kamu pilih mana? Doa anti miskin apa anti bacok? Atta jawab, saya milih anti miskin. Betul Atta. Kalau kamu anti miskin punya uang banyak, hidupmu enak, dan kamu kebal, minimal kebal hukum. Nyatanya anaknya orang pajak, pacarnya sudah dihukum, yang mukuli anaknya anggota Ansor. Tersangka utamanya nggak dihukum-hukum, malah kemarin ketahuan borgolnya ditali sendiri, dilepas sendiri, kan goblok. Itu hebatnya orang punya uang Ustaz, bisa kebal hukum. Makanya sahabat-sahabat saya polisi, Pak Wibowo sama sopo wis ngerokok. Ervan, John Lennon, matamu John Lennon. Wibowo dan Ervandi, kenapa mereka saya suruh mendekat? Karena saya punya harapan kalau sampai panggungnya roboh, saya punya 2 ganjel. Ganjel toh. Jadi nggak fair Ustaz. Mario Dendi itu yang mukuli anaknya Ansor sampai pingsan gagal otak. Pacarnya yang dikira provokasi sudah dihukum bahkan sampai MA. Ini tersangka utamanya sampai hari ini belum disidangkan. Bahkan kemarin di Metro TV videonya viral di TikTok. Borgolnya cuma ditali sendiri, kakinya gatel, borgolnya dicopot, kukur-kukur sendiri. Saya bilang, rakyat itu capek kalau disuruh nonton ketidakadilan, betul? Coba Anda bayangkan kalau ada orang mencuri ayam,
masuk polseknya Irfandi, raine bengep gantem lu sak kampung. Tapi kalau uang korupsi, coba kemarin yang ditangkap sama Jaksa Agung, korupsi BTS senilai 8 triliun. Yang korupsi siapa? Menteri. Malah dikasih bonus rompi. Di syuting TV malah dada-dada. Kan kurang aja. Orang maling ayam dipukuli sampai babak belur, orang korupsi 8 triliun melenggang dengan santainya. Mau dibilang mindalik. Korupsi tower BTS. Kamu tahu apa kepanjangan BTS? Bancaan tower su. Harus ada yang berani mengingatkan kayak kita Ustadz. Kalau enggak, kelakuan pejabat kadang-kadang perlu direm. Mohon maaf, apakah di atas panggung ada pejabat? Apakah ada caleg? Jelas. Kalau di atas panggung pengajian ada caleg, tanda-tanda pemilu sudah dekat. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dalam permusuhan dan dosa. Enggak, kemarin asisten saya bilang, kebetulan saya kemarin, Kiai, saya seminggu sakit. Saya bulan Syawal itu ke luar negeri 2 kali. Ada acara di Singapura, kemudian di Hong Kong, langsung ke Sumatera. Pulang saya sakit. Istri saya bilang sama saya ketika saya mau berangkat ke Pantura. Istri saya matur, "Beb, kan istriku cantik, kan aku juga ganteng, padake wibowo." Istri saya bilang, "Mbak Abang gak usah berangkat ngaji dulu, istirahat." Saya bilang, kalau keinginan itu saya harus istirahat, tapi kenyataannya tidak bisa. Saya membayangkan, Ustaz, orang yang datang ke pondok itu minta jadwal, ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu, padahal sudah saya akali. Saya itu mau nyusun jadwal hanya per 3 bulan atau 4 bulan. Karena kalau ditulis semuanya 15 tahun jadwal saya bisa penuh. Lah kalau saya pergi terus, pertanyaannya, aku kelone kapan? Karena aku jadi ingin. Makanya Pak Irfandi, orang itu Bang Sinawang. Pak Irfandi mungkin bilang, Gus minta enak kemana-mana. Saya juga bilang, Irfandi juga enak. Pengajian duduk di kursi sambil ngerokok. Wajahnya mirip mereka berdua ya. Kembar. Kayak Pinang di belah Kampak. Tapi saya ingat, tugas kita itu penyambung risalah. Walaupun sebenarnya kemampuan kita pas-pasan. Tapi saya selalu bilang, berdakwahlah kamu sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Toh undang-undangnya jelas, balihu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Dalam kapasitas itu kita dituntut untuk menjadi dai sesuai dengan profesi kita masing-masing. Maka saya bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Bagaimana cara dakwah polisi? Gampang, jadilah polisi yang baik. Maka Wibowo Irwandi, pangkat kamu kecil gak apa-apa, sementing kamu selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Loh, bahaya tak? Enggak ada bahayanya bagi saya.
Nggak mungkin saya punya masalah dengan polisi, wong saya juga AKBP, aku kiainya bapak polisi. Bahkan sekarang AKBP, aku kiainya bapak presiden. Karena mungkin kader NU yang paling sering diundang ke istana sama presiden saya. Terakhir kemarin tanggal 3 April bulan Ramadan, saya diminta tausiah dan imam sholat zuhur di acara forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden Jokowi dengan tausiah kiai paling ganteng se-Indonesia. Di situ hadir Pak Jokowi, hadir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hadir Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, hadir Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, hadir Ketua Umum P3 Mardiono. Penceramahnya imam sholat zuhur saya. Maka tanggal 3 April 2023 jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Ya, imam sholat. Makmumnya presiden. Mau nggak mau presiden harus manut dengan saya. Kalau mau sholat saya tengok ke belakang Ustadz, saya bilang sawu sufufakum bis sholat. Hei Pak Presiden, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Presiden jawab, enggih Gus. Bagus. Saya takbir, Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut takbir. Saya ruko, mereka ikut ruko. Saya sujud, presiden ikut sujud. Saya salam, dia ikut salam. Selesai salam, saya tengok ke belakang, cie, melu aku cie. Jadi apa Bapak Ibu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itulah. Walaupun mungkin dalam keadaan saya nggak enak badan, suara saya serak-serak, becek. Bukan lagi basah, becek. Tetapi apa? Ada tanggung jawab moral. Apalagi sekarang mau masuk pemilihan umum, di mana banyak orang berkelahi, tarung, adu domba, tidak rukun antara satu dan yang lainnya. Saya diminta sama teman-teman di Jakarta, Gus, ayo sampaikan kerukunan itu kepada rakyat Indonesia. Ibu bapak, pemilu itu kan cuma 5 tahun sekali, sementara kita bertetangga, bermasyarakat selama-lamanya. Tatanan yang sudah kita bangun selama-lamanya, kenapa harus hancur gara-gara hanya beda pemilihan legislatif, betul? Kenapa harus hancur hanya gara-gara beda pilihan presiden? Sudah mulai marak di medsos, saling menjelekkan. Pendukungnya Mas Anies menghina pendukungnya Mas Ganjar, begitu juga sebaliknya. Sehingga apa? Anget Pak, anget. Saya nggak senang banget. Banyak cara yang dilakukan tidak mengenal halal dan haram untuk menjadi seorang legislatif. Kayak kasus di Semarang, calon DPR RI buat amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000, mau dibagi ketangkap sama KPK. Caleg legislatif tahun 2019. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Saya bilang ini keterlaluan. Suara rakyat 5 tahun Pak dibeli 20.000. PSK yang paling murah binaan saya di Sarkem 1 jam 200.000. PSK 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Berarti lebih mahal PSK dibandingkan suara rakyat. Hidup PSK. Kenapa Ervandi ketawa? Apakah kamu tamunya? Tahu tipu, Pak. Cangkeme bawa tahu tuku Pak. Jujur, jujur. Itu PSK itu bukan rempey ya Ervandi, mereka penjual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana sapa ya manukmu? Bahwa yo kana wis lemu mangan cangkeme.
Sehingga kita perlu mengingatkan. Maka saya datang ke Kalimantan ini untuk kesekian kalinya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas, dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka sebenarnya fungsi pengajian itu untuk itu. Biarkan saya dari tanah Jawa, saudara tua Anda. Karena saya yakin di sini banyak orang yang trans dari Jawa ke sini. Saya pun sama. Saya orang Jawa, lahir di Lampung, maka dikenal dengan istilah Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau di sini banyak yang keturunan Timur Tengah, ibunya Jawa Timur, bapaknya Jawa Tengah. Kalau santri saya di pondok banyak yang Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Tapi banyak. Ada pemabuk datang ke pondok, nggak tahu anaknya siapa. Gus, saya pengen nyantri. Mabuk, ya saya terima. Masuk pondok, Saya sebagai saudara tua yang datang dari Jawa, ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Karena menurut Ibnu Athaillah, sahabat terbaik itu adalah yang tindakannya membuat kamu terginas. Saya datang bukan sebagai yang paling alim, bukan sebagai yang paling soleh, tapi karena saya mencintai orang alim. Saya yakin dimanapun pasti ada orang alim. Bukan saya yang paling soleh, tapi justru karena saya mencintai orang soleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Apakah orang soleh bisa memberi pertolongan? Kalau yang mengatakan Imam Syafi'i pasti bisa. Wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Mungkin saya membenci kemaksiatan walaupun saya bagian dari kemaksiatan itu. Maka kalau mencintai Nabi, jelas al arwah junudum mujannadah, al mar'u ma'aman ahabba. Pasti Nabi memberikan syafaat. Jangankan Nabi, Pak, saya mau cerita sama antum semua. Saya ini dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada hampir 500 truk itu bokongnya dilukis wajah saya. Bahkan yang paling menyedihkan, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Di situ ada gambar saya, ada quote-nya, silitmu adalah rezekiku. Yang saya mau ceritakan bukan itu, Ustaz. Ada orang dari pedalaman Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin masih 5 jam. Sama ini saya harus pulang ke Pangkalan Bumi, masih 4 jam. Ini 5 jam. Saya tadi dari Kota Waringin Timur ke Sampit, perjalanannya istimewa. Badan saya serasa dihantam ombak tanpa air. Paranggian. Saya duduk di kiri, terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan, terlempar ke kiri. Itulah kenapa saya setuju ibu kota dipindah ke Kalimantan. Mudah-mudahan fasilitas di Kalimantan tidak kalah dengan Jakarta. Makanya kalau dulu ada orang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan setan, demit iblis, itu mulutnya orang tidak bertanggung jawab. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya bilang, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Bawa mangan menang. Nggak mau, takai pirmo, tangkap po. Kayak pendi kayak. Saya carikan pir dan apel yang besar sesuai dengan bentuk perutnya. Insya Allah. Ini mau ngomong apa? Kok Kota Gede? Sebelum ibu kota tadi saya bilang apa? Mantan.
mantan Paling sakit. apa Bu? Jalannya hancur. Sebenarnya sih nggak hancur, hanya banyak lubangnya. Itulah bedanya Kalimantan dengan Jakarta. Kalau Kalimantan banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Nah, bahaya tak? Sing bahaya ki demeni bojone tanggane goblok. Sehingga kita diingatkan tadi cerita saya di bokong truk itu, bagaimana orang soleh itu bisa memberikan manfaat, bahkan pertolongan. Ini Miftah kelasnya bukan orang soleh, hanya orang yang kebetulan ditakdir oleh Allah menjadi manusia viral. Ada orang Kalimantan Pak, pedalaman Kalimantan Selatan, anaknya habis menikah hamil 3 bulan. Tiap kali mau tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah, Gus Miftah. Kenapa? Karena setiap kali mau tidur dia nonton YouTube-nya Gus Miftah. Satu saat dia matur sama bapaknya, "Bapak, bisa nggak saya minta kopi panas? Ini kopinya dingin." Anaknya bilang begitu. "Iya, ini kopinya dingin." Aduh, sangka Yogyo kopi adem. Sangat. Ganti hangat. Pasarnya piye ngopi Mungkin ta? walaupun kita sama-sama orang Jawa, karena kalian sudah terlalu lama di Kalimantan, sudah lupa bagaimana cara membuat kopi panas. Ganti kopi. Woi, kopinya adem, Cok. Terus kopinya adem, pengajian Rono kipas angin. Kere tadi. Angel. Gawene aduh Gus, ya urusanmu. Komporen tek gase. Lah malah kompor entek basi cangkeme. Ini orang pedalaman itu Ustaz. Itu bilang sama bapaknya, "Pak, Bapak ke Jogja. Ngapain nak? Minta doa dan ucapan dari Gus Miftah atas kehamilan saya." Tiap hari anaknya matur, bapaknya nangis. Anaknya nangis, bapaknya ikutan nangis. Akhirnya apa? Punya uang 300.000 Ustaz. Dipaksakan berangkat ke Jogja. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau pulang ke daerahnya nggak punya uang, mau berangkat ke Jogja sudah kehabisan bekal. Ternyata idza sadaqal azmu wa tuhassabi. Kalau niatnya itu baik, pasti ada jalan. Kalau memang niatnya baik, pasti kopi panas itu datang. Kalau tidak datang, memang nggak ada niat.